Beli hijab yang baik, silakan yang buat teteh nyaman dengan hijab itu. Beli mukena yang terbaik, jangan pelit sama diri sendiri. Nah dicobain belum? Yang beliin hijab buat orang tua, coba beliin hijab buat orang tua. Pasangin mukenanya langsung ke orang tua. Nikmat banget deh kalau orang tua masih hidup tuh. Ma, lihat. Mama merem dulu. Apa sih merem dulu? Salah. Apa itu? Ini mukena buat mama yang terbaik. Ma, boleh nggak izin? Ade pengen makein ini buat mama. Dulu mama pernah makein baju buat Ade, sekarang Ade pengen makein mukena buat mama nih. Pakai. Mama cantik ya pakai mukena ini. Pakai ya mah setiap sholat mah. Bayangin setiap mama sholat dipakai mukena dari kita, pahalanya akan terus ngalir sama kita. Mama sini mah, ini aku punya hadiah buat mama. Apa nih lihat mah. Yang dulu kita nggak pernah gitu ke orang tua, sekarang gitu berada. Mumpung masih ada orang tua, balik ke rumah. Email video call, suapin ibu, bu, apa sih nyuapin ibu? Kamu kayak anak kecil aja, bu, kangen aja. Dulu ibu pernah nyuapin ade, sekarang ade yang gantian nyuapin ibu. Bu, ibu mau makan apa lagi? Mau minum? Nih aku ambilin bu. Gantian, dulu ibu yang sering masakin air anget buat kita, sekarang kita yang gantian masakin air anget buat ibu. Bu, ibu sakit biar aku yang susapin ya bu ya. Ibu jangan sakit ya bu ya. Sambil dipeluk. Suatu saat kau akan merindukan pelukan itu. Dan berterima kasih sama Allah. Ya Allah makasih. Saya masih diberikan kesempatan untuk berbakti kedua orang tua saya. Makasih ya Allah. Nanti ngelihat tetes air mata kita. Ibu kita nanya sama kita. Kamu kenapa nangis nak? Kamu gak biasanya nangis kalau lagi sama ibu. Malah kamu biasanya marah-marah. Ngelawan ibu. Kamu kenapa sih jadi melo gini bu? Kata Kang Boni, mumpung ibu masih hidup, aku masih hidup, aku harus terus banyak berbakti sama ibu, karena sukses tidaknya hidup aku, dunia dan akhirat adalah bagaimana aku memperlakukan baik ibu aku. Maafin aku ya bu, peluk. Nikmat perkataan ibu itu. Nah doain ibu ya, kita barengan nanti di surga ya nak ya sayang ya. Bu doain aku ya bu, istiqomah, maafin aku bu. Dulu aku pernah pacaran, aku pernah maksiat, aku pernah zina, tapi justru itu jadi jalan aku untuk menghantarkan ibu ke api neraka. Yang harusnya aku menjadi penghantar ibu ke jalan ke surga, tapi aku malah menjadi suluh api neraka. Maafin aku ya bu ya, peluk. Sap air matanya brother, sap air mata. Sampai suatu saat nanti, kita ada hadiah buat ibu kita. Bu, tutup mata dulu. Kenapa? Tutup mata dulu. Sekarang buka bu. Tiket umroh buat ibu dan aku, kita umroh bareng bu. Alhamdulillah aku dapat hadiah dari kantor, terus aku nabung, aku bisa dapat umroh. Ibu berangkat umroh sama aku, lihat ibu akan bersujud kepada Allah dan kemudian mengatakan, ya Allah terima kasih ya Allah, ya muqallibal qulub, kau yang maha membolak-balik hati manusia, kau berikan anakku menjadi anak yang soleh ya Allah. Dia memberikan hadiah untukku ya Allah, maka berikanlah hadiah kepada mereka ya Allah, anak-anakku, bahwa berupa surga darimu ya Allah. Aku ridho terhadap mereka ya Allah, dan kau pun ridho terhadap mereka ya Allah. Bayangin tawaf bareng sama ibu di tanah suci kota Mekah bareng. Ibu itu lihat Ka'bah bu, ayo bu kita dekat ke sana bu. Ini namanya Hajar Aswad. Ibu angkat tangannya ibu, bilang Bismillahi Allahu Akbar. Angkat bu tangannya bu. Terus ke Hijir Ismail bu, ini namanya Hijir Ismail bu. Ini namanya Maqam Ibrahim bu. Ayo bu, kita lakuin tawaf lagi. Bu ini rukun yamani bu. Yuk kita doa bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus Bismillahi Allahu Akbar. Terus doain Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah, muliakan ibuku ya Allah. Maafkan kesalahannya, terima pahalanya, terima amal-amal baiknya. Nah, kenapa kamu doain buat ibu terus? Nah, kamu doakan buat dirimu sendiri enggak? Bahagia aku cukup bersama ibu. Ibu bahagia, aku sudah bahagia. Aku cuma pengen ridho ibu, membersama ibu untuk sampai ke jalan surga bersama ibu. Kita pengen ada momen itu, brother, sister. Hijrah dari zona nyaman, berjuang sebaik-baiknya. Jadilah seorang Khadijah.
Jadilah seorang mental sahabat yang terbaik, Uwais Al-Qarni, yang terus tiada mengenal lelah untuk membuktikan kepada masyarakat, kau boleh memandangku gila, tapi buktikan nanti siapa yang sebenarnya gila. Aku yang bisa membawa orang tuaku tanah suci, haji. Sedangkan kau yang hanya bisa menghinaku, kau tidak bisa melakukan apa-apa terhadap ibumu. Sekarang mulai ini, bismillah. Kalau nggak sekarang kita untuk keluar dari zonanya. Yang lain mau tidur, silakan. Saya pengen dekat dengan Quran. Ayo kita dekat dengan Quran malam-malam. Basahi halamannya dengan tetes air mata kita. Baca setiap kalimatnya. Tentang bagaimana Allah menerima taubat hambanya. Allah menunggu taubat hambanya. Baca. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami pernah bodoh pada saat itu ya Allah. Kami pernah melakukan ketololan pada saat dahulu yang harusnya kami nggak melakukan, kami lakukan. Padahal kami tahu itu salah dan bermasalah, tapi terus kami lakukan ya Allah. Kami masih belum tertarik untuk sholat tepat waktu, memuliakan ibu, sayangi teman saudara kami sama muslim. Ya Allah, maafkan kami. Nikmati setiap bacaannya. Rasakan kenikmatan sholat tahajud dengan kemurnian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Bisa jadi kita beberapa langkah dari sini kita meninggal. Nggak ada yang menjamin Kang Boni dengan Bang Cuping Topan sampai di Palu buat acara Hijrah Fest besok. Nggak ada yang ngejamin. Ada berbagai macam cara untuk kami meninggal. Banyak. Apapun itu. Sami'na wa a'tona. Cuman belum siap aja. Ketika kita meninggal, ya Allah, apakah cukup amal? Karena pada saat meninggal sudah tertutup semua potensi amalnya. Kita hanya menyesal, ya Allah, kenapa kembalikan lagi saya ke dunia, saya pengen beramal lagi. Kata Allah, udah selesai. Udah selesai, tapi ya Allah, ternyata akhirat ini nyata, ya Allah. Siksamu begitu pedih. Ya Allah, aku ingin kembali ke dunia dan membuktikan kepadamu keseriusanku dalam beribadah kepadamu. Kata Allah, sudah terlambat. Rasakanlah azabku yang pedih. Tapi bagi orang yang beriman, yang sabar di dunianya, ia berjuang dengan sebaik-baiknya untuk menjadi insan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dakwah, dia infak, dia sedekah, dia tolabul ilmi, dia habiskan waktunya, nggak mau nyanyain waktu, dia nggak mau ngelakuin hal yang nggak bermanfaat. Terus dia isi tolabul ilmi, ngaji, belajar, cari kepantasan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau cari muka. Yang paling bahaya tuh kita yang duduk di depan yang kayak gini, yang terjun bebas ke dalam jurang kehancuran. Ketika apa? Ketika merasa baik, ketika merasa lebih mulia, ketika merasa lebih dibutuhkan. Subhanallah. Tolong teman-teman jaga saya, Bang Cuping Topan, supaya apa? Nggak kena badai fitnah, nggak kena badai ria, nggak kena badai ujub. Maafkan kami. Bisa jadi sosial media kami lebih soleh daripada diri kami sebenarnya. Maafkan kami. Belum bisa menjadi contoh yang terbaik. Kang Boni malu kalau baca sirah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad sebagai sebaik-baik contoh. Malu demi Allah. Ya Allah. Maaf ya Allah. Saya masih punya rak buku yang bagus. Saya masih punya meja yang bagus. Maafkan saya. Mam, kursi jual aja ya, Mam. Kita kasih aja ke orang. Kenapa, Pak? Bapak takut lebih cinta sama kursi daripada cinta sama Allah. Kasih aja, Mam. Papa nggak malu, kita nggak punya apa-apa. Papa lebih malu kalau kita nggak punya amal apa-apa. Sederhana aja, Mam. Mama sabar ya, Mama sabar. Nggak usah kita kemudian mewah seperti yang lainnya, Mam, biasa aja. Biar nanti mewahnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala aja ya, Mam ya. Sekarang biarin, Mam. Mama nggak bisa main ke sana kemari, belanja ke sana kemari, wisata ke sana kemari. Jangan, Mam. Sabar aja. Nanti ini dunia tempatnya capek, dunia tempatnya kita membuang lelah. Dunia ini potensi amal kita, Mama sabar.
Kita nanti bahagianya di akhirat insya Allah. Jangan tinggalin papa. Sabar. Nyaman ketika istri bilang, "Pap, ayo. Sampai kapanpun aku bakal nemenin papa. Pap, jangan berlebihan ya. Jaga kondisi. Yuk." Orang ngelihat kayak biasa, Bang Syuping Topan ninggalin keluarga. Berat hatinya untuk ninggalin keluarga. Wa may yakhruj min baiti. Barang siapa yang keluar dari rumahnya. Berat teh. Ninggalin istri, anak-anak yang tercinta, diciumin anak satu-satu. Ansa sini sayang. Hasna sini sayang. Azam. Satu masih bayi, satu usia 2,5 tahun, satu lagi udah gede. Kemudian anak yang gede bilang, "Papa kapan pulang? Papa nggak kangen pulang ke rumah?" Sayang Kansa, papa kangen pengen pulang ke rumah. Papa nggak cinta lagi ya sama Kansa. Papa selalu cinta sama Kansa, tapi papa lebih cinta sama Allah. Jangan buat papa lebih cinta kepada Kansa daripada cinta ke Allah. Jaga sayang. Suatu saat juga papa bakal pergi dan tidak akan pernah kembali. Dunia ini sementara, ikhwan, akhwat. Tinggalkan kesenanganmu di dunia, ganti dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bisa baca Quran, kau masih bisa melihat setiap huruf-hurufnya. Mumpung bisa bertemu dengan orang yang handal membaca Quran, kau bisa belajar darinya. Mumpung bisa mempelajari tafsirnya, kau datangi guru-gurumu di Jogja ini, kau minta ilmunya. Wallahi itulah yang akan membawa menghantarkanmu kepada kebahagiaan yang sejati. Kang, bagaimana kuncinya bahagia di dunia ini, Kang? Saya jawab, kunci bahagia di dunia adalah tidak pernah membuat kecewa dan tidak pernah bosan membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci bahagia adalah membahagiakan Allah. Selalu membahagiakan Allah. Bahagia nggak ya Allah kalau saya maksiat? Enggak. Bahagia nggak ya Allah kalau saya pacaran? Enggak. Bahagia nggak ya Allah kalau saya memperlambat sholat saya? Saya terlambat datang ke masjid? Oh enggak. Bahagia nggak ya Allah kalau saya banyak tidur? Enggak. Bahagia ya Allah kalau saya senang baca Quran? Bahagia nggak ya Allah kalau saya dakwah? Bahagia nggak ya Allah kalau saya jujur? Bahagia nggak ya Allah kalau saya sederhana? Oh Allah bahagia. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang yang miskin, dan bersamanya aku di surga bersama orang yang miskin." Siap miskin, siap kaya, dan siap cukup hidupnya. Saya selalu yakin kesederhanaan kita akan berkah dan membuat sesuatu yang indah di akhir, insya Allah.